Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Wahyu Nur Utama. Saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan sektor publik. Pemeriksaan sektor publik adalah UU ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap pemerintahan yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat atau public money yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi, atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pemeriksaan sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit sektor publik dan audit sektor swasta. Perbedaannya, audit sektor publik ialah organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba seperti sektor pemerintahan daerah, Pemda, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset kekayaan negara. Untuk audit sektor swasta ialah perusahaan milik swasta yang berorientasi laba. Jenis-jenis audit sektor publik ada 3, yaitu yang pertama, audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Yang kedua, audit kepatuhan adalah audit yang memverifikasi atau memeriksa bahwa pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. Yang terakhir, yaitu audit kinerja, merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan peraturan hukum yang berlaku. Menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dengan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut. Audit keuangan sektor publik. Tujuan pengujian atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah ekspresi suatu opini secara jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu menyangkal suatu opini. Audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan meliputi unsur yang pertama, segmen laporan keuangan, yang kedua, pengendalian internal, yang ketiga, pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem audit keuangan sektor publik ada berbagai macam, yaitu yang pertama, pemeriksaan siklus pendapatan, siklus belanja, aktiva tetap, jasa personalia, siklus investasi atau pembiayaan, dan yang terakhir, pemeriksaan siklus saldo kas. Di sini ada contoh studi kasus untuk pemeriksaan sektor publik. Contohnya ialah kepala bank ditahan polisi karena ia terbukti melakukan transfer uang senilai 1,6 miliar dan merekayasa dokumen laporan keuangan. Pembuatan tersangka diketahui oleh tim penyidik atau pemeriksa dan pengawas dari perusahaan tersebut dari Rabu 23 Februari 2019. Tim ini menemukan kejanggalan dari hasil pemeriksaan antara jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan cermat, diketahui adanya transaksi gantung, yaitu adanya pembukuan setoran kas senilai 1,6 miliar yang berasal dari Bank A dan dari Bank A ke Bank B pada tanggal 20 Februari 2019 yang dilakukan kepala bank, namun tidak disertai dengan pengiriman fisik uangnya. Untuk penyelesaiannya ialah
Skill kemampuan yang diberikan harus sesuai dengan bidang kinerja yang ia lakukan. Kemudian kemampuan tersebut dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kontribusi karyawan pada perusahaan. Perusahaan melakukan pelatihan pendidikan secara periodik pada karyawan sesuai dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Pembinaan ini sangatlah penting karena setiap karyawan memiliki kepribadian yang berbeda, jadi attitude ini adalah ditekankan kepada karyawan. Dalam hal ini karyawan diharapkan dapat memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat memperkecil resiko terjadinya penyimpangan dari karyawan itu sendiri. Prosedur otoritas yang wajar, yang pertama harus ada batas transaksi dan masing-masing teller dan head teller. Yang kedua, penyimpanan uang dalam khazanah harus menggunakan pengawasan ganda. Yang ketiga, teller secara pribadi tidak diperkenankan menerima kuasa dalam bentuk apapun dari nasabah untuk melakukan transaksi atas nasabah tersebut. Yang keempat, teller secara pribadi dilarang menerima titipan barang atau dokumen penting milik nasabah, dokumen dan catatan yang cukup. Selanjutnya, setiap setoran atau penarikan tunai harus dihitung dan dicocokkan dengan bukti setoran atau penarikan. Setiap bukti setoran harus diberi cap identifikasi teller yang memproses. Selanjutnya, setiap transaksi harus dibukukan secara baik dan dilengkapi dengan bukti pendukung seperti daftar mutasi kas, cash register, atau daftar penyediaan uang tunai berdasarkan masing-masing pecahan. Untuk kontrol fisik atas uang tunai dan disertai, yang pertama, head teller melakukan pemeriksaan saldo kas, apakah kas sesuai dengan laporan oleh teller. Yang kedua, head teller telah menghitung saldo uang tunai pada box teller sebelum teller yang bersangkutan cuti atau setelah teller tersebut absen tanpa pemberitahuan. 3. Setiap selisih harus diidentifikasi, dilaporkan kepada head teller dan pemimpin cabang, diinvestigasi dan dikoreksi. Selanjutnya, selisih uang tunai yang ada pada teller ataupun dalam khazanah harus dibuatkan berita acara selisih kas. Selanjutnya, area teller atau konter atau khazanah adalah area terbatas dalam arti selain petugas atau pejabat yang berwenang tidak diperbolehkan masuk. Selanjutnya, teller dilarang membawa tas, makanan, ataupun perlengkapan pribadi ke counter area pemeriksaan yang dilakukan oleh unit independen. Selanjutnya, setiap hari unit kontrol intern harus memeriksa transaksi-transaksi yang berasal dari unit kas. Selanjutnya, secara periodik saldo fisik harus diperiksa oleh SKAI. Dan yang terakhir, pemimpin secara melakukan pemeriksaan kas dadakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.